Oke, kita lanjutkan diskusi fisika dasar 2. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait elektrostatis, ya, elektrik atau listrik yang statis, yang diam. Nah, sekarang kita perluas lagi. Bagaimana kalau listrik ini tidak diam, tetapi bergerak? Oke. Ini menghasilkan yang namanya arus listrik. Aliran muatan listrik kita sebut sebagai arus listrik. Oke. Maka di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian listrik arus searah, arus DC. Nah, ini contohnya di sini adalah gambar IC di dalamnya. Kalau Anda bongkar Arduino atau apa ya, IC di dalamnya kira-kira ada pad-padnya seperti ini. Ini terdiri dari berbagai macam komponen, ada resistornya, ada transistor, ada kapasitor, ada dioda yang saling terhubung secara seri maupun secara paralel. Kira-kira rangkaian mana yang lebih efisien dalam mendisipasi energi listrik, apakah seri atau paralel? Kira-kira ya akan kita bahas hal-hal yang terkait seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini kita baru membahas bagaimana interaksi antara muatan listrik yang diam, ya. Ada gaya listrik, tarik-menarik atau tolak-menolaknya, kemudian medan listriknya berapa, energi potensial listriknya berapa, dan voltasenya berapa. Ya. Nah, kita tambahkan bagaimana jika muatan listrik tersebut bergerak. Oke. Muatan listrik yang bergerak akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Oke. Mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Nah, adanya aliran arus listrik ini yang bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan. Ya kan berarti ada aliran energi, potensial listrik. Ya. Itu untuk menggerakkan, menyalakan lampu, menghidupkan pompa, mendinginkan ruangan dan sebagainya. Ini yang kita bisa manfaatkan energinya untuk melakukan berbagai macam work atau pekerjaan. Nah, aliran muatan listrik tadi memungkinkan energi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ya, atau kita simpan ke dalam baterai laptop, baterai HP, atau menjadi cahaya dalam lampu, misalnya menjadi panas dalam rice cooker, atau suara dalam speaker ini, ya, yang kita gunakan saat ini dalam mic dan speaker. Nah, oke. Apa itu arus listrik? Kita definisikan arus listrik sebagai arus listrik. Aliran muatan listrik melalui sebuah material. Ya, aliran muatan listrik. Berapa banyak sih muatan listrik yang melalui sebuah material tertentu dalam waktu tertentu? Ya. Berapa banyak sih muatan listrik? Berapa banyak muatan listrik yang melewati sebuah material dalam rentang waktu tertentu? Ya. Q dibagi T. Oke. Nah, muatan listrik ini satuannya ampere. Ya. Apa itu ampere ya? Satuan Q apa? Coulomb. Satuan T apa? Second. Coulomb per second. Nah, karena arus listrik ini kita sudah mengenal dulu sebelum adanya elektron, proton, dan sebagainya, maka definisi awalnya adalah aliran muatan positif. Yang didefinisikan sebagai arus listrik adalah aliran muatan positif. Nah, sedangkan sekarang kita tahu ya bahwa yang mengalir itu elektron. Elektron bermuatan negatif. Oke. Jadi agak terbalik ini. Sehingga arah arus listrik ini berlawanan dengan arah aliran elektron. Oke. Kalau dalam sebuah material ada medan listrik ke arah kanan, ini misalnya saya beri positif ya di sini. Di sini negatif. Oke, kan? Dia bergerak dari medan listrik keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Oke. Maka elektron akan bergerak ke arah kiri. Tetapi kita definisikan arus adalah lawan dari gerakan elektron. Jadi arah seolah-olah kalau ada muatan positif dia akan bergerak kemana. Oke. Nah, seperti mekanika juga kita bisa ukur. Ini kan sesuatu yang dibagi oleh waktu ini kan bisa menjadi laju ya. Nah, sesuatu yang dibagi waktu dq per dt. Seperti gerak kecepatan ds per dt. Ini juga sama. Arus q per dt. Maka kita bisa gunakan namanya rata-rata. Rata-rata arus yang mengalir berapa? Ya, total semua muatan dibagi total waktu yang diperlukan. Q, delta Q per
kita juga bisa gunakan sesaat. Arus pada saat tertentu. Ini berapa? Nah, kita gunakan deltanya yang sangat kecil. Ya. Waktunya itu sangat kecil mendekati 0. Sehingga menjadi D. Ya, dQ per dt. Oke, yang ini bisa ya? Dipahami? Nah, tadi adalah makroskopisnya ya. Makroskopisnya ini kita tahu arus berapa ya? Kita ukur dengan multimeter. Oh, 5 ampere. Muatan. Nah, tapi kita ingin tahu secara mikroskopis ini 1 ampere atau 5 ampere ini terdiri dari berapa banyak elektron sih ya, yang mengalir misalnya. Maka kita bisa gunakan analisis mikroskopis. Ya. Contohnya ini dalam sebuah konduktor kawat. Saya punya kabel dialiri oleh arus listrik. Maka kita lihat ini bagian kecil ini kita zoom. Oke. Nah, kita definisikan bahwa ada muatan-muatan listrik yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan tertentu. Ya. Dengan kecepatan tertentu menembus sebuah luas penampang ya, yang luasnya A. Oke. Nah, ini menembus A. Di mana A itu sangat tipis ya. Sangat tipis sekali, sangat kecil mendekati 0, maka kita gunakan X-nya ketebalan dari A, yaitu X itu sangat kecil mendekati 0, maka kita gunakan yang namanya dx. Ya. Nah, dengan model mikroskopis pada konduktor sepanjang dx, luas penampangnya adalah A, maka volumenya berapa? Volume dari satu potongan ini. Ya, tentu saja berbentuk tabung, maka volumenya luas alas kali tinggi. Luasnya adalah A, tingginya X, tingginya dx. Berarti volumenya adalah D. dV, kita sebut sebagai dV sama dengan alas kali tinggi, A kali dx. Oke. Nah, kita ingin tahu nih, ada berapa sih muatan listrik yang mengalir ini? Ada berapa elektron? Oke. Kita tidak tahu. Yang kita tahu mungkin rapat muatan. Ya, rapat muatan seperti halnya kita definisikan di medan listrik kemarin ya. Kalau total kabelnya ini, total muatannya adalah Q, dan total panjang adalah L atau X di sini. X atau L ya. Oke. Maka rapat muatannya berapa ya? Q per L. Nah, total muatan dibagi total panjang. Ya. Waktu itu kita gunakan apa? Lambda ya. Waktu di pembahasan elektrostatis kita gunakan lambda. Tapi di sini kita gunakan bukunya minta N ya. Kita ikut saja. Ya. Jika N adalah rapat muatan listrik persatuan volume, maka total muatan listriknya adalah berapa? Ya, dQ. Ya, volumenya kalikan N. dQ. dQ adalah N ya, kali volume AdX kalikan Q. Muatan dari tiap satu partikel yang membawa muatan listrik. Ya. Misalnya elektron. Jadi muatan elektron. Oke. dQ sama dengan NAdX kali Q. Maka jika muatan bergerak dengan kecepatan VD, ya, ini kecepatannya adalah VD, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dx kecil ini, ya, V misalnya VD adalah jarak dibagi waktu dt misalnya. Maka kalau saya gunakan dt sama dengan dx bagi VD, ya. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dx adalah dt, yaitu sama dengan dx dibagi VD. Oke. Maka kita bisa definisikan arus listrik tadi kan dq dibagi dt, ya. dq kita sudah analisis seperti ini, NAdX bagi Q, dt juga kita sudah bisa ganti dengan dx dibagi VD. Ya, ada dx kita bisa coret. Maka sisanya menjadi N kali Q kali A kali VD.
Ya. N kali Q kali A kali VD. Itu adalah besarnya arus. Jadi arus yang mengalir ditentukan oleh apa? Ya banyaknya. Mana tadi? Banyak. Mana? Banyaknya elektron. Ya. Muatan elektron. Luas penampang dan kecepatan gerak elektron. Itu ya. Nah, ada beberapa besaran juga yang namanya kita tidak ingin tergantung dari luas. Ya, kita ingin luasnya kawatnya besar atau kawatnya kecil atau lebih kecil lagi tidak berpengaruh. Maka kita bisa gunakan namanya rapat arus. Ya, arus per luas penampang, per meter persegi, per luasan penampang. Oke. Maka kita lambangkan sebagai J. Ya. I dibagi A. Nah, karena I adalah NQAVD, maka J hanya N, Q, dan VD. Ya. Jadi besarnya arus yang mengalir atau kerapatan arus yang mengalir melalui sebuah konduktor bergantung pada jumlahnya elektron tadi ya, N, muatan elektron Q, dan kecepatan gerak. Oke. Jadi semakin cepat arusnya akan semakin besar. Atau geraknya sama tetapi jumlah elektron semakin banyak maka arusnya akan semakin besar. Oke. Nah, yang disebut VD ini apa? Kecepatan elektron. Kalau elektron di dalam atom kan kita lihat kecepatannya sangat tinggi ya. Tapi nanti kalau kita lihat di konduktor itu kecepatannya tidak sebegitu tinggi. Kenapa? Karena gerakannya tidak di ruang hampa. Ya. Jadi bergerak sedikit elektron sudah terpental oleh atom lain. Nah, bergerak ke sini lagi. Terpental lagi. Nah, terpental lagi. Terpental lagi. Ya. Gerakannya zigzag. Maka yang kita hitung VD ini adalah sebagai V rata-rata. Ya. Pokoknya awalnya di sini, akhirnya di sini. Delta X bagi delta T berapa. Oke. Makanya VD nilainya tidak begitu besar di dalam konduktor. Oke, contoh soal sebuah kawat tembaga yang kita pakai untuk di rumah-rumah ya, instalasi listrik di rumah, tipe 12. Umumnya memiliki luas penampang 3,31 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Oke. Jika arusnya yang mengalir adalah 10 ampere, kira-kira kecepatannya berapa? Kecepatan elektron yang bergerak dalam kawat itu berapa sih? Kita anggap bahwa setiap satu atom tembaga mengkontribusikan satu elektron terhadap arus listrik. Massa jenis tembaga 8,95 dan massa molarnya 63,5. Nah, maka kita gunakan, kita ingin tahu rapat muatannya ya, N per 1 cm kubik tembaga itu ada berapa elektron sih? Ya. Kita gunakan namanya N. Ya. Artinya jumlah elektron per sentimeter kubik. Oke. Jumlah elektron tentu saja jumlah atom tembaga dikalikan mol atom tembaga dikalikan jumlah atomnya. Oke. Kita gunakan misalnya 1 mol untuk 1 mol tembaga. 1 mol tembaga. Maka jumlahnya berapa? Ya Na 6,022 kali 10 berapa? 23 butir atom. Oke. Atom Cu. Kalau setiap atom Cu mengkontribusikan 1 elektron, maka dalam 1 mol ini kita akan dapatkan berapa banyaknya elektron? 6,022 kali 10 pangkat 23 elektron. Ya. Jumlah elektron yang ada di dalam 1 cm kubik sekian. Nah, tinggal kita kalikan saja per 1 cm kubik ini ada berapa gram. Oke. Maka kita gunakan densitasnya. Oh, ternyata ada 8,95 gram per cm kubik. Oke. Oh, dan ada berapa mol dalam 1 cm kubik itu? Maka kita gunakan, ada berapa mol dalam 8,95 gram itu? Kita gunakan massa molarnya. Dibagi 63,5 gram per mol. Maka ini satuannya kita
hitung hilang. Ya. Sisanya cuma per sentimeter kubik. Ya. Ada berapa butir per sentimeter kubik. Oke, maka tinggal kalikan aja. 6,022 kalikan 8,95 dibagi 6,3. Kita ketemu 8,49 kali 10 pangkat 22 elektron per sentimeter kubik. Ya. Oke. Nah, kecepatan geraknya berapa driftnya? Ini kita kan kemarin dapat I, bahwasannya N kali Q kali A kali VD. Kita tinggal cari VD. I dibagi N dibagi Q dibagi A. Ya. I dibagi N dibagi Q dibagi A. 10 ampere dibagi N. Nah, ini kita ubah, ini sentimeter kubik. Kita ubah menjadi meter kubik. Ya. Meter kubik ke desimeter kubik. Kalikan 1000. Meter kubik ke meter kubik kalikan 1000. Oke, jadi kali 10 berpangkat 6. 10 pangkat plus 22 plus 6. Oke, maka di sini menjadi 28. Ya. Kali Q muatan elektron kali A luas penampang. Oke, kita dapatkan kecepatannya kira-kira 2,22 kali 10 pangkat minus 4 meter per second. Ya, atau 0,222 milimeter per second. Jadi 1 detik elektron dalam lembaga tadi cuma bergerak kira-kira 0,2 milimeter. Oke, sangat kecil ya. Nah, ini mengapa elektronnya bergerak sangat lambat di dalam konduktor? Kira-kira kenapa? Ya ini, tadi terbentur-bentur. Oke. Bergerak sedikit terbentur. Sehingga secara rata-rata kecil. Ini kita bisa analogikan ya, seperti itu tadi ya, bergerak. Nah, itu yang kita sebut sebagai hambatan listrik. Oke. Ada yang menghambat sehingga elektronnya geraknya tidak mulus. Ya. Nah, ini apa yang menyebabkan hambatan listrik? Dari scattering tadi ya. Terpental oleh atom, terpental oleh ion, terpental oleh lain-lain.